kehilangan uang 1,8 M. Indonesia atau China? Tadinya gue benci Indonesia. Gak bercanda. Halo Tani Lovers, kembali lagi bersama saya Vika Novianti di program Ngopi, Ngobrol Pertanian Terkini. Temen ngopi kita kali ini nih pasti Tani Lovers udah nggak asing lagi. Seorang traveler blogger, influencer, vlogger, pokoknya deh kita kasih buat Tani Lovers. Ada Mas Asal Kara remaja yang juga sultannya Bintaro di petani milenial terkaya deh pokoknya. Enggak. Mas Asoka apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Mas Asoka ini kan seorang traveler blogger nih dulunya. Blogger sekarang ya. jadi pencinta tanaman hias. Gimana ceritanya sih? Ceritanya ya lebih ke ini sih, lebih kan lagi renovasi rumah. Terus waktu itu pengen bikin green corner. Terus beli 1, 2, 3, 4, 5 tanaman, tiap hari diurusin, terus lihat mereka tumbuh. Ketagihan. Semudah itu ternyata ngurusin tanaman tuh memberikan kayak terapi gitu ya. Jadi kan bikin kita nyaman gitu. That's why kenapa dari yang cuman tadi beli dikit gitu jadi nagih beli terus ternyata pas sharing ke IG story pamer ditawar. Berapa pertama kali ditawar sama jadi netizen? waktu itu belinya 12.500. 12.500. Beli 12.500. Tanaman biasa doang gitu, tanaman gantung, terus kayak mint gitu. Terus dirawat 2 minggu gitu. Pamer ke IG story before after. Bang, dijual gak? Berani tawar berapa? Dibilang 75.000. Langsung kayak wow. Berapa kali lipat ya? Lumayan juga gak sih? Lumayan banget kan dari 12.500 jadi 75.000. Terus awalnya orang beli 1, beli 2 gitu, pas lihat bagus, akhirnya beli 30. Dia bilang, bang gue mau pesen dong 30, bang gue mau pesen dong 50 gitu. Jadilah sekarang. Tapi ngomong-ngomong, lo kayak karena jadi petani gak sih? Enggak sih, ini udah dari dulu. Ayo, sombong ya. Bukan sombong, share. Oke, sharing. Jadi kalau misalnya kaya sih enggak sih, berkecukupan lah. Terus sama kayak hidup lah, ups and down gitu. Cuman ya emang tahun 2020 2021 ini ada peningkatan gitu dikarenakan tanaman gitu. Dari tanamannya juga ya nggak sih? Nah tapi ngomong-ngomong juga nih, ada kepuasan yang berbeda nggak sih selama menjadi seorang traveler dan sekarang menjadi petani tanaman hias gitu? Ada nggak sih perbedaan dari kepuasan itu? Jauhnya? Jauh. Jadi semua ada negatif positifnya ya. Kalau misalnya kayak ya kesamaannya itu kalau misalnya traveling sama ngurusin tanaman dua-duanya kayak terapi. Karena yang satu ngurusin tanaman happy, yang satu keliling explore new places, ketemu teman baru, orang-orang baru gitu. Bisa ketemu keluarga baru. Benar. Kalau misalkan bedanya yang satu nggak bisa lihat tempat baru, yang satu di rumah doang gitu. Apalagi semenjak pandemik gini kan, mau nggak mau ya udahlah. Jadi stay aja di rumah dulu, karena gue ngerti sekarang tuh masih pandemik, gue cukup banyak bisa memberikan pengaruh ke orang-orang gitu. Once gue kayak posting sesuatu di sosial media gitu, kayak pergi kemana gitu, orang akan mikir kayak, oh udah aman ya, udah bisa ya, si Bang Asok aja bisa gitu, pergilah gitu. Cuman ya balik lagi, gue masih responsibel lah sama apa yang gue posting gitu. Tapi berarti lu bisa dikatakan ini juga ya, pinter ngelihat peluang ya nggak sih pandemi, jadi bisnis tanaman ya nggak sih? Nggak, jadi emang dari dulu dikarenakan itu bukan bisa kayak gini bukan karena gue lahir terus dapet privilege gitu. Nggak semua emang harus kerja dari awal, dari nol gitu. Terus emang ya karena salah satu kemampuan bertahan hidup, kita harus bisa beradaptasi. Ini yang selalu gue jadiin bukan panutan sih. Dalam hidup titik-titiknya apa tuh?
apa? Role model? Bukan role model. Apa? Ya pokoknya adaptasi ini selalu gue terapin dalam hidup gitu. Karena di saat gue bisa beradaptasi, gue bisa lihat peluang. Jadi mau kayak gimana pun harusnya gue bisa survive. Yes, gitu. Dan sekarang urban farming gitu ya udah mulai banyak nih karena pandemi. Dan salah satunya selebriti yang udah mulai meranjak juga nih bikin-bikin tanaman, beli tanaman. Betul. Beli juga nggak di lo, Mas? Iya, ada beberapa sih, ada Siapa beberapa. Jadi kayak yang pertama ya, Cathy Sharon gitu, terus Indy Barens, terus siapa tuh namanya? Rio Dewanto, istrinya gitu, sampai mereka DM gitu, terus banyak ya? Desta gitu, yang epic sih Ibu JK. Oh, Ibu JK juga belanja di Mas Asoka. Wow. Ya waktu itu sampai diundang ke tempatnya itu menurut gue sih ini sih apa namanya benchmark. Gitu. Jadi bukan benchmark sih kayak titik tertinggi waktu jualan serum. Gitu. Sampai Bu JK juga udah notice gak sih tolong ngundang Bapak Jokowi, siapa tahu. Pak Menteri, ayo Pak Menteri Pertanian. Tolong nonton episode ini ya Pak. Bisa banget. Terus ngomong-ngomong nih, kalau tadi lovers perhatiin pasti kok gayanya Mas Asok kan nyentrik banget sih. Itu pakai sarung apa pakai kain sih gitu kan? Jadi mau dibuka nih. Boleh. Jadi ini pakai kain. Oke, kain. Konsepnya dari mana Mas? Itu tarik ke tahun 2010 gitu. Jadi dari dulu tuh gue emang suka batik. Gue suka culture Indonesia batik dan gue sempet 3 tahun tinggal di Cina. Dan gue kalau misalnya kain batik itu selalu bikin sendiri untuk dijadiin jas. Nah, dikarenakan keterbatasan bahasa, custom gitu, keterbatasan bahasa, kain-kain yang waktu itu gue bawa ke Cina, gue jadiin bawahan. Dari situ kok ngeliat kayak cocok ya gitu. Terus pas balik ke Indonesia 2014 mulai traveling. Foto di background alam Indonesia menggunakan kain gitu, terus menambah nilai estetika gitu. Jadi kayak dan emang nyaman gitu, bukan karena cuman gimmick apa, tapi karena nyaman. Jadi keterusan. Bahkan sekarang ya udah hampir nggak ada celana, jeans, celana. Iya benar-benar kan biasanya kalau orang traveler gini ya, cowok-cowok tuh ala-ala jogger-jogger gitu nggak sih? Ini pakai kain dong. Sesuatu yang beda, unik banget. Ya jadi mau berenang, mau naik gunung juga semua kain. Wah gila sih, gokil. Tapi pernah nggak ada pengalaman unik gitu, maksudnya pas lagi travel, ininya terbang gitu? Enggak sih, karena teknik mengikatnya itu ngebuat kayak tidak akan terjadi kesalahan. Tidak akan terjadi kesalahan, jadi ada tekniknya sendiri. Betul. Nah terus ngomong-ngomong lagi nih masalah tanaman. Tanaman paling mahal yang pernah lo jual atau yang pernah lo beli deh? Yang jual belinya waktu itu 40-an. 40 apa tuh? 40 juta. 40 juta. Itu di jenis? Di Monstera obliqua. Terus dijual waktu itu 140. 140 juta. 140 juta. Terus tanaman yang termahal dibeli Philodendron UPI itu 195. Ngerawatnya gampang nggak sih tanaman-tanaman hias kayak gitu, Mas? Gampang-gampang, susah tergantung kita mau mengerti atau enggak. Gitu. Kalau misalkan gue kan very hands on sama tanaman-tanaman gitu. Jadi gue tau apa yang mereka suka. Once gue lihat, oh ini kelihatan nggak sehat gitu, kelihatan nggak ini, pindahin tempat, ganti media atau apa. Gitu. Jadi semua balik lagi ke bagaimana kita mengerti tanaman itu. Nah buat kita mengerti sama tanaman itu, gue pernah ngobrol juga sama pecinta tanaman. Mereka itu suka banget yang namanya ngobrol sama tanaman supaya mereka bisa ngerti, ayo dong sembuh, ayo dong sehat. Lo gitu juga gak sih? Kalau gue sih bukan ngobrol. Apa? Ya. Gue lebih ke batin. Gak bercanda. Ya itu ngobrol terus kayak apa namanya, kayak sapa aja mereka pagi-pagi gitu. Dan mereka ngasih feedback juga gak sih? Ngasih feedback. Iya, makanya itu yang gue bilang, entah kenapa ngurus tanaman tuh jadi terapi buat gue. Itu. Setuju. Bangun tidur langsung lihat yang ijo-ijo, nyapa mereka udah kayak teman sendiri diajak curhat. Betul. Ngomong-ngomong udah punya teman curhat belum sih? Ngomongin curhat. Jadi gini, bukan gue punya teman curhat, orang-orang curhat sama gue. Yang mau curhat bayar loh, 1 jam 250.000. Masuk ke remaja. Ditarifin guys. Nggak emang bener. Gitu serius? Nggak, tapi emang bener. Karena dulu banyak orang cerita sampai gue mikir kayak, ada waktu nih yang kebuang gitu. Sampai akhirnya waktu gue bilang, guys, kalau misalnya lu mau cerita satu masalah nggak masalah gitu. It's okay. Tapi kalau misalnya lu cerita sampai keluarga, gini-gini sampai sekarang gitu, kan makan waktu.
Itu gue bilang 250.000 per jam dan dalam waktu 2 minggu 69 klien. Mahal ya Bapak satu ini ya ampun. Harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan apapun itu. Oke. Nah, oke, Mas Asoka, apakah bisnis tanaman ini benar-benar jadi apa ya, yang menjanjikan nggak sih? Iya sih, jadi menurut gua sangat menjanjikan karena apa? Gue tidak melihat sebenarnya ada kerugian di bisnis tanaman. Karena kalau gua beli tanaman itu tanaman yang gue suka, gitu. Jadi once itu kejual, gua happy. Nggak kejual juga happy, gitu. Jadi kayak zero resiko, zero risk, gitu. Nah, mungkin ada nggak sih pesan lo buat para teman-teman kita nih yang masih pada muda, yang masih menganggap bahwa ngapain gue kerja jadi petani-petani gitu, mendingan gue kantoran aja deh gitu kan. Banyak nih yang masih beranggapan kalau jadi petani itu kotor segala macam, cupu atau gimana-gimana. Enggak kok. Enggak ya? Enggak kok, lu lihat aja. Kayak Raya. Amin. Bukan itu, maksudnya lu lihat gue, kita apa namanya lebih ke bebas gitu, nggak yang 9 to 5, nggak ke kantor gitu, terus bisa mau ngapain aja bisa gitu, nggak. Iya, setuju. Mau pergi ke sini nggak masalah. Kalau misalnya kantoran kan, yang kantoran bagus gitu, cuman kalau misalnya bisa usaha sendiri, kenapa enggak? Gitu. Benar banget. Ya, Mas Asoka, kan berbisnis itu dari lama atau baru pandemi ini aja sih sebenarnya? Dari dulu. Nah, berbisnis itu kan gak gampang ya Mas ya, apalagi anak muda kadang suka nggak tahan, cepat capek, cepat frustasi lah segala macam. Nah, cara mengatasi itu gimana sih dari Mas Asoka? Hilangkan pikiran nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa sebelum lu coba. Gitu. Terus maksimalin waktu gitu. Jangan mikir kayak nanti deh, nanti aja. Jangan tunda, tunda. Kalau misalkan mau hidup enak gitu, mapan gitu, maksimalin waktu. Contohnya gue ya, kayak misalkan bisnis tanaman yang dilihat gitu. Tapi sebenarnya kan gue juga jualan makanan gitu. Itu tuh gue maksimalin. Kayak jam 3 pagi bangun pagi, bikin adonan, terus abis itu istirahat, terus ngurusin tanaman. Jadi bener-bener maksimalin waktu, tapi ya gitu, jangan juga digeber gitu, jangan mengignore kesehatan gitu. Tapi ya berarti nggak ada kata istilah rebahan ya nggak sih? Nggak ada kata-kata kaum rebahan buat Mas Asoka? Gitu. Boleh rebahan waktunya gitu. Kayak misalnya udah jam 9 malam gitu, rebahan gitu. Tapi kalau misalnya masih sore gitu, kayak masih siang, terus rebahan, no. Do something, pikirin sesuatu gitu. Terus kalau misalnya once ada masalah atau ini, terus jangan berpikir langsung kayak, gue nggak cocok nih di sini nih. Bukan passion gue nih, gitu nggak sih sekarang? Jangan dulu. Jalanin aja dulu. Betul. Tapi balik lagi, first thing first, kita harus tahu kita siapa. Terus yang kedua, kita tahu passionnya apa. Yang ketiga, networking. Itu 3. Sama terakhir, konsisten. Itu tuh catat ya, Tiny Lovers. Tapi lo pernah juga nggak sih ngerasa ngedown dan akhirnya lo gagal gitu? Sesuai dengan cuaca hari ini. Sesuai dengan sendu. Pernah. Jadi gue pernah ada bisnis karet gitu. Bisnis karet. Pabrik gitu. Terus ditipu orang gitu. Ini juga yang membuat gue belajar tuh jangan jadi orang yang maruk gitu. Ditipu orang, intinya kehilangan uang hampir 1,8 M. Itu pun ada uang dari teman-teman juga gitu. Dan itu bebannya salah satu momen terburuk dalam hidup gue gitu. Dan itu orang taunya gue happy aja karena gue traveling, karena waktu itu kejadian 2015 gitu. Tapi gue balik lagi, gue nggak mau menyalahkan keadaan, gue berpikir kayak gue harus bangkit dari ini. Look at me now gitu. Jadi tapi itu fasenya berapa lama lo bangkit kayak gitu, Mas? Gue jadi flashback kayak. Once kita udah tahu potensi kita kayak gimana, once kita bisa manage income, terus maksimalin semua yang ada, cepet kok. Cepet ya. Asalkan lo juga sebenarnya ada kemauan untuk bangkit ya sih. Betul. Terus jangan mau lari dari masalah. Hadapin. Benar. Emang asik banget ya. Dan ngomong-ngomong, omset yang lo dapetin dari bisnis tanaman ini berapa, Mas? Wow. Boleh dong kasih tahu. Belum kelihatan, soalnya duitnya belum diambil. Oh gitu? Jadi
dari kita pertama kali sampai sekarang tuh duitnya tuh selalu diputar. Karena gue sama partner gue si Hans kita sebenarnya Hans yang punya pikiran dia pengen pensiun dini, pensiun muda gitu. Early 40 lah. 40 dia mau pensiun muda, terus gue bilang, kenapa gue berpikirannya dari dulu cuma cukup-cukup aja gitu. Bahkan nah dari itu menginspirasi gue untuk mencoba investasi gitu. Dari yang trading kita mulai. Jadi keuntungan semua di trading. Kalau misal dulu yang gue ini tuh lebih ke deposito. Jadi untuk anak gitu kan. Meskipun belum ada anak tapi gue udah punya pemikiran untuk ke sana. Nah, sekarang pas tahu di aplikasi udah ada ini langsung gue lariin ke sana. Jadi gue mau hidup gue nyaman, enak, tentram di umur 40-an. Thank you Hans untuk inspirasi. Berarti lu bisa ini ya, tanaman nih investasi lu masa depan gitu? Wow, semua yang gue lakuin. Kan biasanya orang-orang mikirnya emas ya nggak sih, investasi tanah, sawah gitu nggak sih? Ini itu tanaman. Itu salah satunya. Cuman yang sekarang yang dilihat kan emang tanaman. Lihat aja, ntar mungkin gue bahas, guys, emas, guys. Gue jualan emas nih. Oh gitu. Siap-siap. Gak bercanda. Gitu. Cuman yang ke depannya plan gue tuh kenapa namanya No Brand Plan. Jadi ini teaser nih, orang-orang belum pada tahu. Udah tahu. Jadi gue emang dari awal tuh udah punya visi gitu. Gue pengen punya brand namanya No Brand. No brand gitu. Hashtag No Brand gitu. Jadi No Brand ini nanti bisa dibawa kemana-mana. Contohnya sekarang yang kelihatan banget kan No Brand Plan gitu. Tahun ini udah ada pembicaraan gue mau buka No Brand Skincare, terus No Brand Perfume, No Brand apa gitu. Jadi udah beranjak ke sana-sana ya. Dan mungkin di umur gue 40 ada No Brand Tower. Never say never. Kita aminkan saudara-saudara. Siapa tahu ini kan rumah ini tiba ada tower di Bintaro, tower pertama tertinggi gitu. Beneran Sultan ya Pak? Di dunia. Investor Asoka Remaja. Pak Menteri investor. Ya, bercanda. Dan ngomong-ngomong udah buat serum buat tanaman, yang biasanya serum itu buat skincare muka ya enggak sih? Betul. Ini buat tanaman. Betul. Itu terinspirasi dari mana? Karena backgroundnya marketing, terus backgroundnya balik lagi ke diri gitu. Backgroundnya marketing, terus punya partner yang bisa menyambut kegilaan gitu. Ide-idenya dia juga gila si Primus ini. Jadi basically kan ini sebenarnya pupuk cair. Cuman gue bilang, Hans, kita kalau mau jual, karena kan gue bikin kompos semua sendiri kan. Kita kalau mau jual, jangan pakai nama yang pupuk biasa cair, aja. jangan pakai hormon gitu. Karena orang once mendengar itu kayak udah biasa gitu. Ngomong kayak gitu, terus si Hans ngomong, serum sok. Hah, serum. Tapi habis itu langsung kayak good idea, bagus. Ya udah, akhirnya long story short, kita pilih serum, terus kita packagingnya juga melihat ala-ala skincare ya, serum skincare gitu. Satu, dikarenakan produk kita emang bagus. Yang kedua, cara penggunaannya bisa dipakai untuk pemula atau siapapun. 3, marketingnya dari saya bagus banget. Itu yang ngebuat kita sekarang. Cara makainya mudah ya serumnya? Gampang banget. Jadi cuman dia ditetesin gitu ya? 10 tetes ke 1 liter air. 1 liter, langsung disemprotin? Disiram ke media tanamnya. Nah kayak gitu ya Tani Lovers, yang menarik banget. Nah jadi buat Tani Lovers yang masih penasaran produk serum tanaman kayak gimana sih, langsung ceki-ceki aja Instagramnya Mas Asoka Remaja. Itu udah banyak banget. Betul, soalnya kita untuk No Brand Plan nggak punya sosial media. Jadi bisa, waktu itu ditanya sama orang-orang, Bang, kenapa sih lu nggak buat sosial media? Ngurusin satu aja sih. Apalagi ngurusin banyak gitu. Cuman ya sampai sekarang mungkin masih belum butuh. Gitu. Tapi masih lah ya, masih walaupun nggak di branding ke Instagram juga banyak yang mesen. Nah itu dia, makanya. Jadi emang dari dulu tuh gue jualan tuh nggak pernah pakai sosial media gitu. Mau jualan sambal, mau jualan kolagen, mau jualan ini, gue nggak pernah bikin kayak sosial media khusus gitu. Ada yang bilang, Bang, lu buat aja rekomendasi Asoka gitu-gitu. Kayak udah dari akun sendiri aja deh. Dan serumnya? Personal brandingnya udah kayak kuat banget. Offline dan online ya? Offline dan online.
Dan cara lo ngebangun personal branding lo gimana? Dengan lu tahu lu itu siapa, potensi lu tuh apa gitu, dan terus lu harus percaya diri. Gitu. Semua itu balik lagi ke pola pikir sih. Kayak yang gue selalu berpikiran haters banyak. Lu mau ngomong apapun, lu mau ngelakuin kebaikan, pasti ada aja yang ngejudge lu jelek. Pasti ada yang nggak suka sama lo. Dari situ gue belajar kayak, udahlah, menurut gue benar, menurut orang-orang di sekitar gue benar, orang-orang yang gue percaya, gue jalanin gitu. Mau orang ngomong kayak, lu ini, nggak peduli gitu. Ikutin apa kata hati gitu. Jalanin aja ya, semua jalanin aja. Oke. Itu yang akhirnya ngebuat personal branding gue kuat. Dan akhirnya sekarang lo jadi seperti kayak gini ya nggak sih? Besar. Oke, Mas Asoka Remaja, siap-siap saya akan memberikan fast question. Apa nih? Aduh, gue tuh slow. Oke, fast question buat Asoka Remaja. Ding. Berkebun atau berlibur? Dua-duanya. Nggak bisa. Oh, berlibur. Berlibur. Kenapa? Lihat tempat baru, ketemu orang baru, punya keluarga baru. Yo. Di sini kan bisa dikasih orang, suruh urusin. Indonesia atau China? Indonesia. Kenapa? Roots. Wow, karena kekayaan alamnya yang melimpah. Asli. Tadinya gue benci Indonesia. Seriusan? Ini boleh ngobrol gak? Boleh banget. Nah, tadinya gue benci Indonesia, gue pengen tinggal di luar negeri. Cina kan? Di Cina, di Shanghai gue mau for good di sana. Cuman dikarenakan gue muak dengan kemacetan gitu, dengan hiruk pikuk Jakarta kemana-kemari kayak gitu. Once gue kesana gue kayak ini negaraku, ini aku belong di sini. Tapi enggak, itu yang gue bilang. Ternyata terkadang kita tuh harus pergi jauh dulu sama sesuatu yang kita sayang atau yang kita suka, sampai kita mengerti ternyata kita tuh suka sama Indonesia. Itu yang terjadi. Gue 3 tahun di sana, negara yang tadinya gue pikir gue akan for good gitu, ternyata pas gue balik ke sini terus mencoba untuk explore dengan traveling gitu, di situ gue belajar kayak gila. Indonesia. Gue kenapa ada pemikiran gue mau for good di negara orang gitu. Soalnya di Indonesia nih bagusnya kayak gini. Berarti lo nggak dapat itu di Cina ya? Nggak dapat. Monstera variegata atau philodendron? Philodendron. Dulu Monstera variegata, sekarang philodendron. Kenapa? Philodendron bentuknya lebih unik-unik. Unik-unik ya? Lebih unik-unik. Harganya lebih mehong juga? Enggak juga. Oh, enggak juga? Lebih murah. Nggak suka. Ada yang mahal, ada yang gini lah. Tapi bentuknya gue sekarang lebih suka philodendron. Oke. Sarung atau celana? Sarung lah. Oh my god. Coba-coba kita lukit nih. Penasaran? Nggak, nanti aja. Udah jadi ciri khasnya ini ya, Mas Asoka soalnya. Terus nih, terakhir. Apa tuh? Siap-siap. Petani atau influencer? Bingung. Petani atau influencer? Petani. Kenapa? Influencer. Kenapa enggak petani aja? Petani aja deh udah. Enggak, gini, soalnya kalau misalnya influencer kan tuh besar gitu, bisa nge-influence jadi petani milenial, bisa nge-influence jadi businessman gitu. Jadi follow saya, belajar dari saya. Influencernya banyak ya, nggak jadi cuma influencer skincare aja, tapi bisa jadi influencernya petani milenial zaman now. Nah sekarang coba dong nge-influencerin buat petani-petani kita atau anak-anak muda kita yang belum jadi petani, mau jadi petani. Udahlah, jadi kayak petani kayak gue, hidupnya enak kok. Belajar dari gue ya. Ntar dikasih 1 jam 500.000. Tetap ya, Wak. Bohong. Oke. Janda bolong atau janda kembar? Berhubung saya tidak ingin berkeluarga, janda bolong. Tapi lo seneng gak sih dibilang petani milenial? Atau lo kaget? Hah, petani gitu? Kaget, tapi seneng karena positif gitu. Kalau misalnya yang disebut dikenal sesuatu yang negatif ya gue nggak demen. Tapi kan petani milenial, kenapa enggak ya? Hasil pertanianku, saya kaya raya. Nggak, bukan lebih kaya, lebih ke mental sih. Lebih ke mental, lebih ke happy, lebih ke zen gitu. Lebih ke bisa enjoy life. Benar banget. Karena ini sesuatu yang menyenangkan gak sih berkebun, akhirnya lo bisa ngeliat hasilnya yang bagus begitu dari setunas kecil hingga akhirnya dia berbunga-bunga. Betul.
Sampai kalau misalkan kemarin nih ada orang yang nanya, Bang, gue pengen nanya deh, apa tuh? Masa lalu apa sih dalam hidup? Karena mereka kan, jadi yang gue kasih lihat di sosial media sama yang gue rasain tuh beda. Bukan beda, sama gitu. Jadi gue bukan selamat pagi dunia tipu-tipu. Dunia gue real banget, pokoknya real banget. Sampai ada pertanyaan kayak gitu, Bang, masa lalu apa sih di kehidupan lo? Masa gue cuma satu. Apa tuh? Hari ini makan apa? Sesimpel itu. Karena kan udah hidup di dunia selama 33 tahun nih, tahun ini gitu. Terus kayak tiap hari makan, itu jadi salah satu, aduh makan apa ya, makan apa gitu. Simpel itu enggak sih masalah sebenarnya? Ya itu makanya, sesimpel itu, simpel. Makan apa besok? Yang lain masih kayak, ya masih bisa bisa lo handle lah ya? Orang lain handle. Masalahnya lariin ke orang. Ya enggak. Ya setelah yang kejadian itu, kejadian yang gue bilang gue ditipu terus ada duit temen-temen, gue mikir kayak nggak ada lagi masalah yang nggak bisa dilewatin. Jadi kayak gue bakal thriving. Ya, selagi lo juga masih muda, lo punya pemikiran yang fresh, kalau udah punya masalah ya udah jalanin aja. Hadapin aja. Ya. Pasti semua bakal berlalu ya nggak sih? Betul. Ya, Tani Lovers, gimana, menarik banget gak sih perbincangan kita, ngopi kita hari ini sama Mas Asoka Remaja dengan kisahnya inspiratif, menarik, ilmunya juga dapat. Ya, demikianlah ngopi kita pada hari ini. Saya Vika Novianti dan Asoka Remaja. Sampai berjumpa lagi di ngopi berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.